Setelah karbon dan CN ini tidak memakai pH. Makasih Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan spill ya cara mengambil urat batu emas dan cara pengolahan batuan menggunakan sistem rendamannya. Dan ini proses saat pengambilan urat batuannya teman-teman. Kalau bongkahan besar harus menggunakan jackhammer dan juga battle drill dah. Dan ini jenis batuan atau urat batu yang kita ambil yang nantinya akan diolah ya, diambil emasnya menggunakan sistem rendaman. Nah seperti ini teman-teman jenis urat batuannya yang mengandung emas. Setelah batuannya dikumpulkan lalu dikecilkan lagi ya untuk dimasukkan ke dalam karung, lalu kita bawa pulang. Untuk selanjutnya kita tumbuk material batuannya biar menjadi kerikil. Nah setelah menjadi kerikil baru kita proses perendaman teman-teman. Oke, seperti inilah ya jenis batuannya. Dan ini proses saat penumbukan material batuan yang emas yang akan selanjutnya diproses rendaman ya. Dulu sebenarnya masyarakat sini prosesnya menggunakan sistem gelodongan maupun tong teman-teman ya. Seiring berjalan waktu masyarakat beralih lagi ya ke proses perendamannya. Oke, kita lihat teman-teman. Setelah material batuannya ditumbuk, selanjutnya material batuannya kita bawa ke perendaman teman-teman. Nah, di sini kita merendam batu atau mengolah material batuan yang mengandung emas. Setelah materialnya kita taruh di perendaman ini, selanjutnya kita kasih kapur ya. Dan ini batuannya direndam 25 karung teman-teman. Dan kapurnya dikasih 3 karung teman-teman ya. Kita lihat lagi ini proses perataan material batuannya ya. Oke, setelah itu kita skop dulu teman-teman biar material batuannya merata. Setelah itu kita kasih air ya. Nah ini kita ratakan perlahan-lahan teman-teman ya, menggunakan kayu aja, karena kemarin sangat banyak teman-teman yang request ya mau dibikinkan video panjang sistem rendaman teman-teman. Nah saat ini saya akan bikinkan ya videonya. Oke, setelah materialnya rata kita kasih air teman-teman ya. Oke teman-teman, sambil kita nunggu airnya penuh di bak rendaman, kita cuci dulu ya karbonnya ini. Karena kalau menggunakan karbon aktif harus dicuci dulu teman-teman, biar karbon yang kita gunakan yang masih utuh ya. Karena banyak sekali karbon yang hancur ya dan berbentuk kecil-kecil sekali teman-teman, bisa dibilang seperti debu ya. Nanti aja kita lihat bersama-sama setelah pencucian karbonnya ya. Nah ini proses pencucian karbon, kita lihat ya. Nah ini warna hitamnya ini bisa menyerap emas teman-teman. Dan kalau karbon ini tidak dicuci teman-teman, maka emas kita akan hilang ke bawah karbon yang kecil-kecil ini. Oke, dan bak rendamnya sudah penuh dengan air dan materialnya sudah terendam semua. Selanjutnya kita taruhkan karbon yang tadi kita cuci ya. Oke, kita lihat proses penaruhan karbon yang sudah dibersihkan. Nah di sini kita taruh karbon aktifnya teman-teman. Kita menggunakan ember saja ya. Dan untuk mengalirkan airnya kita menggunakan serumi ya. Oke, setelah karbonnya kita taruh, selanjutnya kita taruhkan lagi CN teman-teman. Nah ini materialnya 25 karung, kita kasih CN 1 kilo saja teman-teman, sudah cukup ya. Dan karbonnya kita kasih 3 kilo. Setelah karbon dan CN kita taruhkan, kita tunggu selama 2 hari 2 malam, baru karbon aktifnya yang sudah menyerap emas kita angkat, selanjutnya dibakar.
Dan perlu diketahui ya untuk teman-teman, di sini tidak memakai pH-pH ya, langsung saja direndam dan dikasih CN dan karbon, itu saja teman-teman. Oke teman-teman, setelah 2 hari 2 malam karbon aktifnya siap diangkat dan selanjutnya akan dibakar. Oke, kita lihat proses pembakaran karbonnya. Nah, ini dia ya, karbon yang sudah dibakar, dan karbon yang dibakar memerlukan waktu sekitar 4-5 jaman ya, tergantung banyak karbon yang digunakan di proses perendaman ini. Oke, setelah karbonnya berbentuk menjadi serbuk emas, dan ini dia ya karbon yang sudah dibakar, dan selanjutnya akan ditaruhkan pijar terlebih dahulu untuk mencegah abu atau serbuk karbon yang sudah dibakar ini berterbangan ya. Dan kemarin sangat banyak teman-teman yang menanyakan itu yang ditaburkan warna putih namanya apa, dan di sini saya jawab ya, namanya pijar teman-teman, bisa juga dibilang borak ya, yang diperlukan atau yang digunakan untuk campuran pembakaran abu karbon teman-teman. Oke, kita lihat proses pengangkatan abu karbonnya teman-teman. Dan selanjutnya abu emas karbonnya kita pindahkan ke koi pembakaran emas, dan selanjutnya kita kasih pijar terlebih dahulu untuk mencegah abu emasnya berterbangan saat dibakar ya, karena di sini kita menggunakan kompresor untuk membakar abu emas rendaman ini. Oke, selanjutnya dipindahkan langsung ke dalam koi pembakaran ini. Oke, setelah abu emasnya dipindahkan ke dalam koi pembakaran, selanjutnya dibakar teman-teman. Dan pembakaran emas abu karbon ini membutuhkan waktu sekitar 1 jaman ya, kadang lebih teman-teman. Oke, selamat menyaksikan. Oke, abu emasnya sudah matang teman-teman, tinggal emasnya kita congkel ya seperti ini, lalu kita dinginkan ke dalam air. Tapi ini airnya sedikit sekali. Dan ini hasil akhirnya dari batuan yang diproses menggunakan sistem rendaman. Oke, selanjutnya emas ini kita jual teman-teman, ikuti terus ya, berapa gram dan berapa per gramnya. Nah, ini kita sudah sampai, kita jual teman-teman. Di sana ada juga itu tempat penjualan, kita jual di sini. Dan di setiap pembeli emas pasti ada pembakaran emas seperti ini untuk membakar emas gelundungan teman-teman. Nah, di sana juga ada ya tempat pembeli emas. Oke, kita langsung review dulu. Ini emas punya penambang lain, kita lihat-lihat dulu karena di sini banyak sekali yang antri ya untuk menjual hasil tambangnya. Nah, ini emas saya. Oke, kita lihat dulu, ada yang juga masih tawar-menawar soal harga, dan deal ya di harga 900 untuk emas penambang yang lain. Dan selanjutnya emas saya akan ditimbang, dan berat emasnya 32 gram teman-teman. Ini hasil dari 25 karung saja. Oke, kita lihat emas penambang lain ini kecil-kecil tapi ini kuning ya, dan ini hasil dari sistem gelundungan teman-teman. Oke, proses penimbangan air untuk emas saya, kita lihat pen berapa ini. Dan setelah dicek teman-teman,
emas saya di P11,3 teman-teman. Dan selanjutnya akan diuji kadar emas tersebut menggunakan gerinda khusus untuk emas. Kita lihat ya proses pengujian kadar emas. Oke, gini caranya teman-teman, digosok-gosok ya, lalu dikasih air keras. Setelah selesai diuji kadar emasnya dan ditawar 375.000 per gramnya, kita beralih lagi teman-teman ke tempat pembeli emas yang lain ya. Oke, kita sudah nyampe di pembeli emas yang lain, dan seperti biasa ya, harus diuji kadar emasnya dulu. Dan setelah saya taruh menawar soal harga emas dan mentok di harga 410 teman-teman ya per gramnya. Alhamdulillah harga emasnya lumayan tinggi ya. Dan ini dihasilkan dalam 1 minggu lebih ya untuk mendapatkan 32 gram ini. Oke, yang masih berjuang di lokasi tambang emas tetap semangat, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, semoga dapat bongkar-bongkar batu yang banyak kandungan emasnya. Dan di sini saya tidak pamer teman-temannya, melainkan berbagi ilmu, berbagi pengalaman sesama pemula ya. Tapi kalau yang sudah senior pasti sudah tahu ya, karena saya juga dulu belajar cara proses perendaman ini dan alhamdulillah berhasil ya. Dan sekali lagi saya ucapkan salam kenal dari saya Rosidin. Dan di halaman ini saya membahas tentang batuan maupun cara memproses batuan sampai menjadi emas ya. Oke, segitu aja teman-teman ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Oke, salam sehat, salam satu tambang. Harus gedor. Gedor, harus gedor. Makasih Pak. Oke. Beri notan nih. Oh deh. Kasih.